Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk melakukan pembelajaran IPS kelas 8 tema 2. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tolong sediakan atau siapkan buku catatan dan buku paket atau alat-alat yang membantu. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang ASEAN, nah ini juga merupakan kelanjutan materinya, yaitu kalau kemarin A, sekarang yang B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Ya, interaksi antar negara-negara ASEAN. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kali ini yaitu kalian mengerti, memahami faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kerjasama ASEAN. Ya, itu tujuannya. Mari kita mulai materi, ya. Untuk materi interaksi antar negara ASEAN, terdapat beberapa faktor yang mendorong kerjasama antar negara. Ya, ada yang mendorong, kemudian ada yang menghambat. Faktor pendorong diantaranya 1. Kesamaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan wilayah. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. 5. Perbedaan teknologi. 6. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, itu faktor pendorong. Nah, selain di situ juga masih kita temukan adanya faktor penghambat. Selain kalian tahu tadi faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambat kerjasama ASEAN. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kalian bisa buka buku paket, ya, di halaman 45. Faktor penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama, keamanan negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah atau biasa dikenal dengan proteksi. Kemudian, yang ketiga, perang antar negara. Ini yang menjadi faktor penghambat kerjasama ASEAN. Paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan, ya. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Coba kalian amati gambar di situ, yaitu integrasi. ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan saling berbagi. Ya. Nah, saling peduli dan saling berbagi. Terutama kita temukan bahwa negara-negara ASEAN saat ini persoalannya semakin lama itu semakin banyak, ya. Jadi kalau awalnya mungkin hanya pada bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, nah perkembangan terkini itu juga ternyata menuntut negara ASEAN untuk juga bekerja sama dengan negara-negara lain atau multilateral. Ya, multilateral. Dalam rangka apa? Mengatasi persoalan yang dihadapi bersama-sama oleh negara ASEAN. Ya, misalnya saja masalah ini yang lagi sekarang COVID-19, mengatasinya itu bagaimana? Kemudian juga masalah terorisme internasional, atau misalnya juga bisa perkembangan teknologi. Ya, sekarang sudah tidak bisa dibendung lagi perkembangannya. Makanya untuk negara ASEAN, ya, itu juga harus bekerja sama terutama dengan negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat, ya, di situ ada alih teknologi.
Nah, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Di situ kalian bisa melihat layar. Ya, ada bendera negara-negara anggota ASEAN. Nah, untuk kerjasama ASEAN di sini ada salah satu pilar ASEAN adalah ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Ya. Nah, untuk kerjasama ASEAN di situ ya, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN itu bisa meliputi bidang sosial budaya atau dikenal istilah dengan COSD. Ya, kalian bisa simak di buku paket halaman 47. Apa tujuannya dari COSD ini? Terciptanya kerukunan dan kemajuan ASEAN. Bentuk kerjasamanya seperti apa atau bidang apa? Yang pertama, pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, bidang pariwisata. Jelas anak-anak? Ya, jadi COSD atau bidang sosial budaya. Kalian bisa simak di buku paket halaman 47. Ya. Kemudian masih tetap semangat kan? Masih tetap mengikuti kan? Nah, kita lanjutkan ke bentuk kerjasama yang kedua, yaitu bidang politik dan keamanan. Kalau di ASEAN itu dikenal dengan istilah SOPFAN. Ya, SOPFAN. Apa tujuannya? ASEAN bebas dari nuklir. Menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. SOPFAN ya nak ya. Kemudian untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang SOPFAN, kalian bisa cari referensi sendiri, baik itu melalui buku-buku paket, melalui internet, sehingga pengetahuan kalian itu lebih luas lagi. Ya, tidak hanya misalnya di buku saja, mungkin itu kurang luas, sehingga kalian bisa melalui internet ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, bidang pendidikan ya. Itu saling bertukar pikiran tentang pendidikan di antara sesama negara ASEAN. Kemudian juga di situ ASEAN menawarkan beberapa beasiswa. Nah, itu untuk bidang pendidikan. Ya. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya, di situ kalian bisa melihat layar. Ada AFTA, AFTA. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA ya. Itu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nih. Kemudian pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Ya, ini berarti kerjasama ekonomi. Pada tahun 2015, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia. Itu ASEAN ya. Jadi tahun 2015 ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia. Kemudian masalah-masalah bidang sosial. Berarti nanti ini masuk ranah kerjasama bidang sosial. Tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi. Tentunya kalian sudah paham apa itu urbanisasi. Tahun 1950 diperkirakan 15% penduduk ASEAN itu tinggal di daerah urban atau di kota-kota besar. Nah, apa tujuan mereka datang ke kota besar? Tentunya kalian sudah paham. Ya, mereka terutama untuk memperbaiki kondisi ekonomi sehingga mereka harus melakukan urban. Kemudian juga kerjasama bidang budaya. Ini sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN
diarahkan pada program Promoting an ASEAN Identity. Ya, jadi mempromosikan ASEAN ya. Terutama dalam bidang budaya. Kerjasama bidang politik. Terdapat kerjasama yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN atau APSC. Apa APSC? ASEAN Political Security Community. Tuh ya. Untuk kerjasama dalam bidang pendidikan, ASEAN membentuk ASEAN University Network atau AUN atau Jaringan Universitas se-ASEAN. Ya, apakah negara kita ikut serta? Sudah pasti Indonesia itu tidak pernah ketinggalan untuk ikut serta secara aktif dalam keanggotaan ASEAN. Nah, upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Pada November 2015, ASEAN menetapkan visi bagi masa depan ASEAN. ASEAN Community Vision 2025. Berarti masih untuk 5 tahun yang akan datang. Itu ada logonya ASEAN ya. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani civil society dalam pengambilan keputusan. Ya, mengenali keragaman budaya negara anggota, menghargai identitas nasional masing-masing negara, serta mewujudkan masyarakat Asia Tenggara yang aman, damai, makmur kepada generasi penerus. Ya. Kemudian pernyataan-pernyataan itu tadi ya tertuang dalam deklarasi komitmen ASEAN. A di sini ya, kalian masih ngerti kan? Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan A. Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Berarti di sini mulai disentuh perempuan supaya perempuan itu tidak ketinggalan. Ya. Kemudian yang kedua, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Yang C, pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Ya, selanjutnya AMMW menugaskan ASEAN Commission on Women ACW untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan sektoral terkait seperti ASEAN Senior Official Meeting on Environment atau ASOEN dan ASEAN Committee on Disaster Management atau ACDM. Nah, dengan berperan dalam kerjasama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya dalam pilar politik dan keamanan. Secara historis Indonesia adalah sebagai salah satu pendiri ASEAN ya, penggagas berdirinya ASEAN bersama 4 negara yang lain ya. Sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat dalam ASEAN. Selain itu juga militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Ya, jadi militer Indonesia masih terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak, usia produktif yang meningkat. Kalau secara kultural, kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara ASEAN dengan daya tarik tersendiri. Pada pilar ketiga, yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produktif kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus ya. Maka dalam pilar ekonomi ini, kooperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Nah, demikian anak-anak ya materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian terus bersemangat untuk belajar ya, untuk belajar lebih banyak ingin tahu tentang pembelajaran hari ini.
Semoga kita semuanya masih sehat untuk melakukan atau melanjutkan materi-materi yang berikutnya. Nah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.